Suatu hari tahu nggak terjadi? Mati tuh oma. Begitu mati, ayo, apa yang terjadi? Cucunya yang dia larang nggak boleh pakai, bisa injek-injek kasurnya dia tanpa ada yang larang lagi. Bicara tentang keselamatan, Pak, kan kita inginnya selalu selamat, baik itu di dunia maupun nantinya kita selamat masuk surga. Oh, di bumi, di surga. Oke. Nah, di dunia ini apakah kita boleh membuat sebuah usaha? Oke. Nah, di dunia ini apakah kita boleh kita boleh membuat sebuah usaha untuk menjamin keselamatan kita seperti asuransi? Wah, gitu kan? Boleh nggak kita nih seperti asuransi menerima keselamatan? Baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudari kasih Tuhan, memang tidak ada bagian dalam kitab suci atau dalam Alkitab yang secara spesifik membahas tentang asuransi jiwa. Di Alkitab nggak ada sih tentang asuransi jiwa secara spesifik. Saya lihat, saya baca, memang tidak pernah dijumpai, dan bagian mengenai masalah ini memang sering menjadi sebuah polemik dan perdebatan antara umat Tuhan. Apalagi banyak di antara kita adalah pelaku dalam industri asuransi ya. Banyak pelaku dalam industri asuransi. Nah, Alkitab memang tidak bicara secara spesifik tentang asuransi, tetapi Alkitab juga ternyata memuat ruang-ruang yang menjelaskan tentang penghematan dan penyediaan untuk hari tua. Coba ya kita baca dulu ya di dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, Paulus dalam hal ini tidak percaya bahwa orang yang mengaku Kristen itu dibenarkan, yaitu meninggalkan orang-orang yang menjadi tanggungannya, yaitu untuk menjadi beban bagi masyarakat, baik selama hidupnya maupun sesudahnya. Bahkan ada burung dan binatang lain yang memberi pelajaran kepada manusia yang sembrono dengan cara mereka menyimpan persediaan makanan untuk menghadapi musim dingin. Nah, Tuhan Yesus dalam Matius pada pasalnya yang ke-6 pada ayat 31-34 tidak menegur mengenai penghematan, tetapi menegur pikiran duniawi dan kesia-siaan. Artinya gini, bahwa Yesus mengacu pada mereka yang mengejar hal-hal dalam hidup ini sebagai objek tertinggi. Yesus ingin para pengikutnya tidak memikirkan kecemasan atau kekhawatiran untuk hari besok. Yesus tidak memiliki kata-kata kutukan untuk perhatian pada yang namanya sektor bisnis. Artinya ketika seseorang berbisnis, Yesus tidak marah sih sebenarnya di area itu. Tetapi keuntungan bisnis, kekayaan, harta benda dan sebagainya yang semua itu adalah kepentingan sekunder, itu harusnya menjadi bukan kepentingan utama, tapi itu menjadi kepentingan yang setelah yang utama. Nah, kekhawatiran tentang mereka akan muncul dari ketidakpercayaan hati mereka. Ketika mereka khawatir tentang hidup mereka, itu muncul pada waktu hati mereka nggak taruh keyakinan mereka kepada Tuhan dan tidak melakukan kebaikan, melainkan sebaliknya, mereka melakukan yang namanya kejahatan. Jadi sebenarnya gini ya, asuransi ketika disikapi sebagai sebuah usaha untuk melakukan penghematan dan mempersiapkan tabungan untuk mempersiapkan kemungkinan buruk di masa depan bagi keluarga dan keturunan, itu adalah sebuah pemikiran yang berlandaskan akan Alkitab sebenarnya. Artinya dia melakukan penghematan dari dana pemasukan yang dia miliki, ya kan? Nah, oleh sebab itu kita perlu menyoroti dengan baik. Yang dilihat atau yang disoroti oleh Alkitab adalah ketika niat berasuransi, lalu mereka merasa bahwa hidupnya sudah terjamin dan akan selamat. Ini problemnya, motivasinya salah. Bahwa keselamatannya itu karena jaminan asuransi, bahwa akan dijaminkan dari bencana serta bahaya. Maka hal ini sebenarnya adalah kesia-siaan. Jadi jangan dibalik ya. Asuransinya sendiri sebagai bentuk penghematan, mempersiapkan, tapi bukan sebagai bentuk ketergantungan, bahwa keselamatan saya ada pada asuransi. Paham dulu nih. Sebab orang suka berpikir, ayo pasang asuransi, jadi kalau kenapa-napa tenang, aman.
sejahtera, sukacita. Jadi seolah-olah dia, wah gue sih udah gak takut lagi. Kenapa? Karena gue punya asuransi. Itu keliru. Bahwa keselamatan kita yang membuat kita tidak khawatir sebenarnya, yang menjamin hidup kita bukan asuransinya, tapi apa? Tapi Tuhan. Tapi konsep asuransinya kita harus rubah, bahwa itu sebagai bagian daripada tabungan, penghematan, ya kan? Karena kita tahu bahwa berkat yang Tuhan kasih kita menggunakan dengan bijaksana. Alkitab kita, saudara, memang luar biasa, bahwa menabung bukan berarti kita tidak percaya kalau Tuhan itu bisa pelihara kita. Jangan salah ya, menabung bukan berarti kita nggak percaya Tuhan pelihara. Tetapi menabung menunjukkan bahwa kita justru sangat percaya kepada Tuhan yang memberikan berkat. Sehingga berkat itu kita persiapkan untuk hal-hal yang lebih besar lagi, atau sebagai warisan bagi keturunan. Artinya gini, berkat yang ada pada kita menggunakan buat apa nih? Untuk memperkaya kita, atau untuk menjalankan tujuan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau kumpulin duit sebanyak-banyaknya, ya kan? Boleh aja. Tapi pertanyaan saya, sampai berapa lama kamu kuat menahan atau memegang uang itu? Kamu udah kumpulin banyak-banyak, pengkhotbah bilang, udah kamu kumpulin susah payah, begitu kamu mati, orang lain tinggal ambil. Orang lain tinggal ambil, terusin tanpa bersusah-susah. Kita jadi susah sendiri sebenarnya. Makanya kalau kita mau, ada orang pengen punya properti sebanyak-banyaknya, ya kan? Beli properti sebanyak-banyaknya, pakai nama dia. Pertanyaan saya sederhana, sampai berapa lama kamu bisa pegangin tuh properti? Begitu kamu mati, tuh properti kemana? Diambil orang. Ada oma-oma kemana-mana bawa kunci villa. Dia cerita, cucunya aja nggak boleh masuk villa. Sampai dia bilang, kalau kamu mau pakai villa, kamu nabung sendiri sampai kamu punya villa. Wah, kuncinya banyak loh. Dia bawa tas, satu tas itu berat tuh bunyi kuncinya tuh. Saya ngeliat nih oma-oma, dia selalu keliling ke villanya, selalu dilihat, dijagain dan lain-lain sebagainya. Hanya orang-orang tertentu lah yang boleh pakai dia punya villa. Begitu bangganya dengan villanya. Suatu hari tahu nggak terjadi? Mati tuh oma. Begitu mati, ayo, apa yang terjadi? Cucunya yang dia larang nggak boleh pakai, bisa injek-injek kasurnya dia tanpa ada yang larang lagi. Artinya apa? Kamu nggak bisa pegang. Kalau kamu hanya mau konsentrasi kepada harta, kekayaan tadi, satu hari itu akan lenyap. Yang perlu kita lakukan pada waktu berkat itu ada pada kita, apa yang kita mau lakukan atas berkat tersebut? Kita mau pakai buat apa nih? Apakah hanya untuk kepentingan kita, ataukah kita pakai bagaimana untuk menyalurkan kembali, untuk jadi berkat buat orang lain? Intinya, saya katakan, keselamatan kita bukan karena harta, keselamatan kita karena jaminan yang Tuhan sediakan.